A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Sebelum kita ngaji, mari kita semuanya kirim Fatihah untuk Rasulullah, untuk para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang soleh, para mujahid, khususnya al-musannif hadzal kitab yaitu Imam Jalaluddin Asyuti. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Wa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib untuk orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan. Karena menjalankan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, Gusti Rasul Muhammad SAW. Seorang hamba Allah yang tidaklah bersabda, tidaklah bersikap, kecuali semuanya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kita sudah pada bab yang ke-22 ya, yaitu tentang fadilahnya tasbih. Al-babu tsani wal 'ishrun, bab yang ke-22 fi fadilati tasbihi, yaitu tentang fadilahnya tasbih, keutamanya tasbih. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali perintah untuk tasbih itu. Dan itu dijalankan oleh semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Sangat banyak sekali. Sangat banyak perintah untuk bertasbih kepada Allah, untuk mensucikan Allah, untuk memuliakan Allah. Bahkan langit dan bumi pun bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Walakinnakum, akan tetapi kita semuanya tidak paham tasbih ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi, tidaklah ada di atas bumi ini rojulun, seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi sifatnya rojulun itu sifatnya adalah nakiroh ya, isim nakiroh, am, bermakna am, umum, baik laki-laki atau perempuan. Yaqulu, yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, atau wala haula wala quwata illa billah, illa kecuali ghufirat, akan diampuni dzunubuhu, dosa-dosanya. Walau kanat, meskipun dosa-dosanya itu misla zabatil bahri, seperti buih di lautan. Dan juga ada hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Barang siapa yang mengatakan subhanallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, atau dibalik juga nggak apa-apa, atau yang terbiasa kita ucapkan ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini namanya tasbih lengkap. Kalau tasbih nggak lengkap tuh hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih yang kurang lengkap. Yang lengkapnya ditambah dengan la haula wala quwata illa billah.
Jadi itu namanya tasbih lengkap. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Saya ulangi lagi, ini tasbih lengkap ya. Jadi ditambah wala haula wala quwata illa billah. Biasanya kan kita sering ya kalau kita sholat tasbih. Kalau alhamdulillah Ustadz itu setiap tahun belajar ya untuk sholat tasbih kalau di bulan puasa itu dibaca lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau dalam hadis yang lain, illa kecuali ghufirat akan diampuni zunubuhu, dosa-dosanya. Meskipun dosanya itu seperti buih di lautan untuk menggambarkan saking banyaknya dosa, saking banyaknya salah. Andai kata mau ya, andai kata seseorang tuh mau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau dibalik juga nggak apa-apa, la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa ghufirat dunubuhu walau kanat mithla zabatil bahari. Meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Ini menggambarkan betapa tasbih lengkap ini sangat disukai oleh Allah. Kalau Allah sudah suka, maka apapun dosa yang dimiliki oleh seorang hamba itu akan dihapus oleh Allah. Kalau Allah suka. Dan Allah tuh suka kalau disucikan. Allah suka kalau ditinggikan. Allah suka kalau diagungkan. Allah suka kalau ditauhidkan. Di sini ada makna tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Menafikan segala sesuatu sebagai Tuhan kecuali Allah. Ini adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka ditauhidkan. Allah benci kalau diduakan, disekutukan, Allah benci. Makanya kalau membaca la ilaha illallah kemudian juga Allahu Akbar, ini juga mengagungkan Gusti Allah, bahwa Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Berarti pemahamannya selain Allah kecil. Karena Allahu Akbar, isim tafdil akbar itu. Yang terbesar itu Allah. Yang selain Allah berarti kecil. Ketika kita pikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti selain Allah itu kecil. Yang besar hanya Allah, yang paling besar hanya Allah. Urusan dunia itu urusan kecil ketika kita berpikir Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Berarti seperti itu ya. Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Ini adalah mengagungkan Gusti Allah. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka diagungkan. Wa kabbirhu, ya, dan besarkanlah Allah, agungkanlah Allah seagung-agungnya. Ini. Jadi la ilaha illallah mengandung tauhid. Kemudian Allahu Akbar juga seperti itu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini juga mensucikan Allah, tidak menduakan Allah. Allah Maha Suci dari segala sekutu. Dalam menciptakan bumi tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan bumi. Dalam menciptakan matahari tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya Allah yang menciptakan. Jadi mensucikan Allah. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah. Itu namanya subhanallah. Subhanallah. Jadi Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha suci Allah dari segala sekutu. Dalam menciptakan apa saja, dalam segala hal, Allah tidak bersekutu sama sekali dengan makhluknya. Dan maknanya nanti banyak sekali subhanallah itu ya. Yang intinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah semulia-mulianya, mensucikan Allah sesuci-sucinya. Kemudian walhamdulillah, ini juga memuji kepada Allah, menyanjung Allah. Alhamdulillah. Kalau kita manai di pesantren ya, utawi sekabehane puji iku lillah, kagungane Gusti Allah. Pujian hanya milik Allah, yang terpuji hanya milik Allah, yang layak untuk dipuji hanya Allah. Ini juga seperti itu, ini juga tauhid semuanya ini. Jadi kalau kita dalami, kita resapi, la ilaha illallah juga tauhid, Allahu Akbar juga tauhid, subhanallah juga tauhid, alhamdulillah juga tauhid, termasuk la haula wala quwata illa billah juga tauhid. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa. Jadi semua usaha, semua pertolongan, semua kekuatan itu pada hakikatnya adalah Allah yang memberi.
Ya, ini kalau dilogikakan sangat rasional itu. Kita bisa bergerak itu karena punya otot. Siapa yang menciptakan ototnya? Kita bisa bernafas itu karena dikasih paru-paru oleh Allah. Siapa yang menciptakan paru-paru kita dan lain sebagainya. Ini juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena mentauhidkan Allah, Allah tuh suka ditauhidkan. Sangat suka Allah ditauhidkan. Oleh karena itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, illa ghufirat dzunubuhu. Kecuali dosa-dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat mithla zabatil bahri. Meskipun itu dosanya itu sebanyak buih di lautan. Makanya subhanallah kalau orang itu mau bertobat, kemudian orang itu mau bertasbih itu ya bersih itu. Jangankan cuma dosa segunung ya, sebuih di lautan saja itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menggambarkan, kalau dalam syarahnya ini untuk menggambarkan sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, kalau orang mau bertasbih kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian bertasbih lengkap seperti ini, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Umar. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata subhanallah wa bihamdi, membaca subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, wa bihamdi dan segala puji miliknya, fi yaumin pada satu harinya mi'ata marrah 100 kali. Misalnya wiridanya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini bisa dibaca langsung khatam 100 kali atau bisa juga dicicil. Ya, bisa disenggang-senggang. Misalnya sebelum kerja baca subhanallah berapa kali, subhanallah wa bihamdi. Kemudian di tengah kerja ingat baca lagi subhanallah wa bihamdi. Kemudian pulang, ya pokoknya sedalam satu hari itu 100 kali. Dalam satu hari 100 kali, mi'ata marrotin 100 kali, khutot, kecuali akan dihapus atau diampuni khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Wa ingkanat mithla zabatil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini menggambarkan betapa tasbih itu sangat 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 besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali fadilahnya, keutamaannya. Antara adalah menghapuskan dosa-dosa kita, antara adalah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Dan bertasbih itu menjadikan hati kita itu terang, hati kita itu gembira dan lain sebagainya. Bisa dengan bisa dengan dilakukan juga bisa, dengan dibaca biasa juga bisa. Pokoknya jangan lupa wasabbihuhu bukrata wa asila, dan itu perintahnya Allah dalam Al-Qur'an. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah baik itu di waktu siang ataupun di waktu malam, baik itu di waktu pagi ataupun di waktu petang. Ini hadis yang kedua, ini juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga dalam Bukhari juga ada, dalam Muslim juga ada, dalam Tirmidzi juga ada, Ibnu Majah juga ada dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya juga hadis sahih. Ya, hadis sahih ini. Mengqala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Andai, makanya andai pahala itu diberikan di dunia, tidak akan mencukupi dunia itu. Makanya kenapa zikir-zikir, amal-amal baik itu balasannya di akhirat? Ya karena yang bisa nadai itu cuma akhirat. Alam dunia itu sangat sempit. Tidak cukup untuk menampung pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tidak cukup menampung. Nanti di akhirat baru akan tahu, oh ternyata begini pahalanya, oh ternyata begini pahalanya. Kalau di dunia tidak akan menampung. Makanya pahalanya nanti disimpan oleh Allah untuk kehidupan kita di akhirat kelak yang abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang suka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya meskipun cuma 1 kali 2 kali, pokoknya jangan lupa untuk bertasbih. Loh Ustaz, kok amalannya banyak? Ada yang istighfar, ada yang bertasbih, ada yang sholawat dan lain sebagainya. Pokoknya kita jalankan apa yang bisa dijalankan. Ya, jadi amal yang paling baik kemarin sudah dijelaskan ya. Amal yang paling baik adalah yang paling ringan untuk kita lakukan. Jika waktu ini misalnya ingat sholawat, sholawat. Kalau waktunya ingat tasbih, tasbih. Waktunya ingat tasbih, tasbih, dan lain sebagainya. Pokoknya diamalkan ya. Diamalkan sebisa-bisanya. Mastata'tum. Semampu kalian semuanya. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, membaca subhanallah itu nisful mizan. Jadi setengah dari timbangan. Ini juga
menjelaskan tentang keutamaan subhanallah. Ini juga memenuhi separuh dari timbangan. Walhamdulillah, maksudnya pahalanya ya, pahalanya itu separuh dari timbangan. Walhamdulillah dan ucapan alhamdulillah itu mil'ul mizan, memenuhi mizan atau timbangan. Wallahu akbar dan kalimat Allahu akbar mil'us samawati, memenuhi langit wal ardi dan bumi. Tadi saya juga baru membaca syarah syarah hadis ini di dalam kitab Tangkihul Qaul ya yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Di sini disebutkan bahwa pahalanya andai kata dimaterikan ya berupa materi itu akan memenuhi langit dan bumi saking besarnya. Makanya pahala-pahala dari membaca kalimat ini dan pahala-pahala dari amal ketaatan yang lain disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan di akhirat karena di dunia tidak bisa mencakup ya, tidak bisa mewadahi berarti seperti itu di akhirat nanti yang kehidupan abadi yang kekal selama-lamanya. Wala ilaha illallah dan juga kalimat la ilaha illallah laisa dunaha sitrun. Tidak ada dunaha la ilaha illallah itu tidak ada penutup wala hijabun dan tirai hatta sehingga takhlasu ila rabbiha sampai kepada Tuhannya azza wa jalla tembus sampai kepada Allah kalimat la ilaha illallah tembus ke arsy berarti seperti itu ya tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala orang kalau membaca la ilaha illallah ini hadis yang diriwayatkan oleh Asakir dari Abu Hurairah jadi yang membaca la ilaha illallah itu akan tembus sampai kepada Allah tidak ada tirai satupun yang bisa menghalangi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala membaca subhanallah nisful mizan walhamdulillah mil'ul mizan ini tujuannya untuk apa Rasulullah menjelaskan ini agar kita tidak melupakan apa ketaatan kepada Allah semuanya ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran tidak ada yang tidak semuanya diperintahkan oleh Allah bahkan kemarin sudah dijelaskan ya bahwa zikir kepada Allah itu termasuk pahala amal yang terbesar wali zikrullah akbar sungguh zikir kepada Allah itu akbar pahalanya yang paling besar dan ini termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat tentang kesuciannya Gusti Allah dalam menciptakan daun dalam menumbuhkan pisang dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam menciptakan segala sesuatu subhanallah maha suci Allah termasuk diantaranya adalah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita puji Allah kita sanjung Allah Subhanahu wa taala termasuk Allahu akbar kita agungkan Allah kita kecilkan selain Allah Subhanahu wa taala ini semuanya adalah diperintahkan oleh Allah sampai-sampai karena sukanya Gusti Allah terhadap kalimat-kalimat seperti ini Rasulullah menyampaikan semua itu fadilahnya sangat besar sekali manfaatnya sangat besar sekali. Kemudian hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man barang siapa halala yang membaca la ilaha illallah namanya tahlil ya halala yuhallilu tahlilan fa'ala yufa'ilu taf'ilan halala yuhallilu tahlilan makanya tahlil ada tahlil disebut tahlil itu karena membaca la ilaha illallah la ilaha illallah makanya disebut tahlil ya tahlil membaca la ilaha illallah siapa yang baca la ilaha illallah mi'atan 100 kali wasabbaha mi'atan dan bertasbih 100 kali wa kabbaro dan membaca takbir Allahu akbar fa innahu maka kalimat-kalimat tersebut khairun lebih baik min asyri riqabin daripada memerdekakan 10 budak padahal memerdekakan 1 budak saja itu pahalanya sudah besar apalagi memerdekakan 10 budak ditambah lagi dengan wasabai badanatin yanharuha dan lebih baik daripada kita berkorban 10 unta ya berkorban 7 unta di bulan kurban itu lebih baik membaca ini jadi ini berarti Ustadz gak usah berkorban kita baca ini saja yo beda no ya berkorban juga diperintahkan oleh Allah dan lain sebagainya sholat juga diperintahkan oleh Allah ini maksudnya apa jangan sampai kita meninggalkan ya jangan sampai kita meninggalkan. Jadi yang membaca la ilaha illallah 100 kali, apalagi kalau lebih ya 100 kali aja sudah seperti ini, apalagi kalau lebih. Apalagi kalau lebih. Syukur-syukur misalnya jamaah yang dari ID ini misalnya ada yang istiqomah misalnya habis maghrib 100 kali, habis subuh 100 kali, bagus sekali itu. Istiqomah pokoknya ya, pokoknya jadi istiqomah misalnya atau dicicil ya setiap habis sholat 33 kali juga nggak apa-apa. Kalau 33 kali berarti kali 5 ya 3 kali 5 ya 100 lebih sudah ya 150 lebih itu.
Andai kata mau dicicil juga nggak apa-apa. La ilaha illallah. Nggak lama kok waktunya ya, nggak lama. Nggak sampai 5 menit insya Allah ya, nggak sampai 5 menit. Kalau mau ya, kalau mau ya pokoknya semampunya lah ya, semampunya membaca la ilaha illallah. Fa innahu khairun min asyri riqabin. Itu lebih baik daripada memerdekakan 10 budak. Wasab'i badanatin yanharuha, dan lebih baik daripada apa itu berkorban 7 unta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata atau berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, yang hampir sama dengan yang hadis yang pertama tadi, dan ini yang biasa diucapkan oleh kita semuanya, dan ini adalah namanya tasbih lengkap ya. Makanya kalau tasbih diusahakan tasbih lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan, satu kali saja. Kataba, maka akan menulis Allahu Allah lahu untuknya mi'ata alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Wa maha, dan Allah akan menghapus anhu darinya mi'ata alfi sayyiatin, 100.000 kejelekan. Wa rafa'a, dan Allah akan mengangkat lahu untuknya mi'ata alfi darajatin, 100.000 derajat. Kadang ada orang bertanya, Ustadz, masa amal kecil begitu kok pahalanya besar, itu kan nggak masuk akal. Lah itu kan ukurannya kan manusia, pertimbangannya kan manusia. Kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak? Secara logika memang betul. Masa amal kecil begitu kok pahalanya besar sekali? Itulah logika kita, logika manusia. Tetapi kekuasaannya Allah tidak mustahil. Allah kok jangan disamakan dengan manusia. Jangan disamakan dengan manusia. Allah bisa menghapus pahala yang banyak sekali. Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk menambah amal yang sedikit, tetapi di hadapan Allah emas yang harganya triliunan, Allah berkuasa. Allah berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya kadang-kadang ada orang yang mengkritik hadis-hadis, cirinya hadis dhaif, hadis yang palsu itu amal sedikit tetapi pahalanya besar dan sebagainya. Itu kan ukurannya kan ukuran manusia, itu logikanya yang digunakan logika manusia. Bukan kekuasaannya Allah. Wah, Allah itu tak terbatas kok. Kekuasaannya Allah tak terbatas. Kemurahannya Allah tak terbatas. Betul. Kemurahannya Allah tak terbatas. Kalau kemurahannya manusia terbatas sekali, kemurahannya Allah tidak terbatas sama sekali. Tidak terbatas sama sekali. Kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahimnya Allah tak terbatas sama sekali. Makanya kita kita jalankan, pokoknya kita jalankan saja ya. Kita jalankan saja, belajar menjalankan sebisa-bisanya. Apa itu? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya kita baca terus ya, kita baca terus. Ya sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Bisa sambil dilakukan juga bisa. Sambil dilakukan atau misalnya punya lagu yang lain juga nggak apa-apa. Ya, juga nggak apa-apa. Ustadz juga sering ya, kadang-kadang kalau jalan juga sering tuh. Kadang kalau di rumah juga kalau ngomong itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan ya, dan lain sebagainya. Ini ya. Ini. Jadi sabdanya Rasulullah Muhammad SAW seperti ini. Siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan. Ya, satu kali saja, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin. Subhanallah. Ini adalah termasuk di antara keutamaan-keutamaannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan betul-betul akan ditunjukkan oleh Allah. Ketika kita nanti di akhirat, betul-betul akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya yang luar biasa ini. Kemudian hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah ila akhirih,
Barang siapa membaca subhanallah sampai pada akhirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka tanasarat akan bertebaranlah, misalnya akan ngelebat. Joro bojo Jawa ini ngelebat. Anhu darinya al khotoya, kesalahan-kesalahannya ngelebat kabeh ya, ngelebat kabeh. Sebelumnya diri ini penuh dengan dosa, diri ini penuh dengan kesalahan, diri ini penuh dengan maksiat. Kok membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, apalagi sambil diresapi nanti akan ngelebat semuanya dosa-dosanya. Ya, apalagi kalau diresapi bisa sampai meneteskan air mata. Bahkan nggak terasa itu air mata kita akan mencucur itu. Betul, akan mencucur. Dipraktekkan saja ya. Diresapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau dilakukan dengan yang lain. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Itu bisa mencucurkan air mata. Lebat semuanya itu nanti dosa-dosa kesalahan-kesalahannya itu, sehingga kembali suka membaca Al-Quran, kembali suka untuk berderma, kembali suka untuk sholat, kembali suka untuk berbuat baik, kembali suka kebaikan-kebaikan yang lain, amal-amal ketaatan yang lain. Sebab apa? Dosa-dosanya tersingkap. Ibaratnya bumi itu ada mendung, mendungnya akan tersingkap dengan apa? Dengan membaca tasbih subhanallah, dengan baca tasbih subhanallah. Kadang-kadang kalau sudah terresapi sudah dalam itu bisa nangis betul itu. Bukan hanya matanya saja yang meneteskan, bahkan dari hidungnya pun semuanya akan keluar. Otaknya nanti akan bersih, hatinya akan bersih, dipenuhi dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tanathara, sebagaimana akan hilang semuanya ya, akan melingkap semuanya auraqas syajari. Daun-daun pohon itu semuanya akan dilingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih. Ini salah satu keutamaannya, membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah dari segala sekutu, dari segala sekutu. Kemudian hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata subhanallah rabbiyal azim, sebagaimana kita ketika rukuk ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wirisat, maka Allah akan menanamkan, akan ditanamkan lahu untuknya biha dengan bacaan tersebut syajaratun fil jannah, pohon di surga. Setiap baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi, Allah akan menanamkan di surga nanti pohon untuknya. Pohon nanti itu bisa memberi makan kepada dia, bisa memberi keteduhan kepada dia, bisa memberi manfaat kepada dia di akhirat nanti. Dikasih kapling oleh Allah di surga. Dikasih kapling. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita di surga nanti. Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana maha suci Allah. Subhanallah maha suci Allah. Rabbiyah Tuhanku al azim yang paling agung, yang maha agung. Ini isim tafdil, maha. Maha itu sudah tak terbatas sudah. Jagat raya saja agung, apalagi yang menciptakan jagat raya. Surga saja agung, apalagi yang menciptakan surga. Neraka agung, apalagi yang menciptakan neraka. Alam jin, alam malaikat agung, apalagi yang menciptakan alam jin dan malaikat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Surga juga miliknya Allah. Allah menciptakan. Surga saja agungnya seperti itu, apalagi yang menciptakan. Atau kita menggunakan logika. Alam raya saja agungnya seperti itu. Galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda. Padahal di alam raya ini ada ribuan, miliaran galaksi. Dalam satu galaksi itu ada berapa matahari? 300 miliar matahari. Siapa yang menciptakan? Betapa agungnya alam raya. Apalagi penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu maha agung. Maha, artinya maha apa? Tak terbatas keagungannya Gusti Allah. Jangan batasi keagungannya Gusti Allah dengan keagungan manusia. Jangan batasi kekuasaannya Allah dengan kekuasaannya manusia. Jangan dibatasi. Karena Allah maha agung. Jangan dibatasi ke maha agungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi suka membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata subhana rabbiyal a'la.
Ini kalau kita sujud, ghafara maka akan mengampuni Allah lahu untuknya wa adkhalahul jannah dan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Siapa yang bersujud kepada Allah membaca subhana rabbiyal a'la, mengakui bahwa kita itu hina, mengakui bahwa kita itu rendah, mengakui bahwa Allah lah yang wajib, yang patut kita sembah, yang patut kita agungkan, apalagi kalau dengan sujud secara lahir kita seperti sholat. Dahi kita tempelkan ke tempat sujud sambil mengakui bahwa kita itu rendah, kita itu hina, yang mulia hanya Allah, yang tinggi hanya Allah. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana maha suci, robbiya Tuhanku al a'la yang maha tinggi wa bihamdi dan segala puji baginya. Kita tempelkan dahi kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan sambil hati mengucapkan seperti itu. Apa? Ghafarallahu lahu. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Termasuk di luar sholat juga ya, yang membaca subhana rabbiyal a'la. Ghafarallahu lahu wa adkhala dan Allah akan memasukkan padanya al jannata surga. Makanya jalan ke surga itu sangat banyak sekali. Tapi kadang-kadang manusia itu lebih memilih ke jalan neraka. Padahal jalan surga itu sangat banyak dan mudah sebenarnya itu. Tapi sering kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah sehingga ringan untuk berbuat ketaatan, berat untuk berbuat kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Hadis yang kesembilan, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasbihu, tasbih adalah ya jelibu rizki. Ini bisa menarik rizki. Tasbih itu bisa menarik rizki. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Tadi saya tidak sempat membaca komplitnya ya syarahnya, sehingga saya mulai hadis yang tidak saya kasih apa perawi itu tadi karena saya tadi barusan saya baca kemudian belum selesai. Jadi tidak sempat saya tulis perawinya dari siapa karena tadi saya baca tidak apa itu tidak selesai, belum selesai ya. Jadi at-tasbihu yajlibu rizki. Tasbih itu bisa menarik rizki. Rizki jangan hanya diartikan uang ya. Rizki itu bisa berupa kesehatan, rizki itu bisa berupa iman, takwa, taat, dan lain sebagainya. Rizkinya Allah itu sangat banyak sekali, jangan hanya dimaknai secara materi saja. Bahkan ketika kita diselamatkan oleh Allah dari maksiat itu juga rizki. Rizki yang paling besar. Menurut orang-orang para ulama itu rizki yang paling besar malah justru. Kemudian hadis yang terakhir waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini hadis ini sangat ma'ruf, hadis sahih ya, sangat sudah dikenal semuanya ini. Hadis sahih sudah dikenal semuanya. Yang membaca dua kalimat ya khofifatani yang wenteng kalau diucapkan tuh wenteng khofifatani ala lisan wenteng diucapkan apa itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim kayak tadi subhanallah ya subhanallah bihamdi subhanallahil azim tapi saqilatani fil mizan berat untuk timbangan ya berat di timbangan wenteng ya Rasulullah dawuh ringan diucapkan dua kalimat tuh ringan diucapkan di lisan tapi berat di timbangan ya, saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani dan dua kalimat tersebut sangat disukai ilar rahman oleh Allah. Disukai oleh Allah. Makanya kalau pengen amal yang disukai oleh Allah antara lain ini. Membaca apa? Membaca tasbih. Ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang disukai oleh Allah. Habibatani ilar rahman. Disukai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah wa bihamdi dan segala puji baginya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah al-azim yang maha agung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung dari fadilahnya membaca tasbih, betapa besarnya fadilah-fadilahnya yang sudah yang sudah disabdakan oleh Rasulullah tadi yang dirangkum oleh Hadratus Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala wardiyallahu anhu. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Matur sangat Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparan 10 hadis dalam bab keutamaan tasbih ini. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Dr. Eko. Assalamualaikum, Ustadz, apakah berzikir itu perlu penghayatan atau cukup dibaca saja? Karena banyak orang membaca doa atau zikir begitu cepat seperti tanpa khusyuk. Yang lebih baik itu dengan dihayati Mas Agung.
Ya, lebih baik dengan dihayati. Tapi andai kata tidak dihayati, ya cukup di lisan tidak apa-apa. Mala yudroku kuluhu la yudroku kulu. Jika tidak bisa semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Jika tidak bisa zikir dengan menghayatan, jangan meninggalkan zikir sama sekali. Ya. Lebih baik kita zikir dengan lisan, meskipun hati tidak berzikir itu lebih baik daripada tidak berzikir dengan lisan dan tidak berzikir dengan hati. Kalau dalam bahasa ulama-ulama tasawuf seperti itu. Lebih baik zikir dengan lisan meskipun hati belum bisa berzikir, belum bisa menghayati, itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Lisannya juga tidak berzikir, hatinya juga tidak berzikir apalagi menghayati. Tapi lebih baiknya kalau kita berzikir dan menghayati itu jauh jauh lebih baik. Dengan penghayatan jauh lebih baik. Itu Mas Agung. Iya, matur nuwun Ustaz. Mungkin melanjutkan Ustaz. Kalau misalkan ya mungkin saya sendiri atau eh, kita ada yang ketika zikirnya itu misalkan ya Ustaz, subhanallah yang bagus kan memang sesuai gitu dengan baca subhanallah subhanallah. Tapi kalau misalkan kadang kita panggil apa membaca itu subhanallah subhanallah, subhanallah. Jadi kayak tidak lengkap bacaannya itu bagaimana Ustaz? Tapi tetap kita mengetahui apa kandungan isi bacaannya. Kadang kan subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah, kayak gitu loh Ustaz. Gitu. Ya, lebih baiknya memang dibaca perlahan-lahan ya, diresapi itu lebih baiknya. Tapi kalau memang kalau tidak bisa ya bagaimana lagi ya. Kadang kan begini Mas Agung, orang itu beda-beda ya. Ada yang orang awam, ada orang tuh hanya sekedar saja. Kadang-kadang sambil bercanda malah ya. Subhanallah kadang-kadang sambil cengengesan. Ya sudahlah orang awam dimaafkan saja. Mereka mau tasbih saja, sudah belajar tasbih saja sudah bagus sekali. Jangan dilarang. Nanti kalau dilarang malah mereka tidak sama sekali. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas. Kan memang orang kan beda-beda toh. Kadang sholatnya kan juga seperti itu. Ada sholat yang Allah Akbar, Allah cawabet ya kadang-kadang. Dimaafkan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni. Itu saja sudah. Iya baik, betul sangat Kita Ustaz. nggak usah aja terlalu killer-killer Mas Agung ya. Oh, Kak Ti, jangan lah, Iya, jangan killer-killer. betul Kualitasnya sangat. orang beda-beda. Maksud saya sendiri sih Ustaz. Betul sangat Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Badrus nih. Mohon izin bertanya Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita baru mendapat pahala berzikir bila kita punya pengetahuan tentang fadilahnya? Misalkan sebelum mengikuti kajian ini kita sudah sering membaca Subhanallah, tapi kita nggak tahu fadilahnya ternyata sebegitu besar. Apakah sudah mendapatkan fadilah tersebut? Sudah Mas Agung, sudah. Jadi meskipun kita nggak tahu teorinya makan, kok kita makan kan dapat kenyangnya ya, meskipun nggak tahu teorinya ya, dapat kenyangnya sama-sama. Jadi meskipun kita nggak tahu ilmu tentang fadilahnya tasbih, kemudian kita sudah bertasbih kepada Allah sama, justru nanti malah kaget. Di akhiratnya nanti malah kaget, lu pahala saya kok banyak sekali. Ini dari mana ini? Oh ini sholat tasbihmu dulu, apa itu bacaan tasbihmu dulu. Nah, seperti itu nanti. Tapi kalau dikasih ditambah dengan ilmu pengetahuan seperti ini, ya tambah lagi, otomatis tambah lagi. Jadi beda memang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maksudnya beda antara orang yang tahu sama tidak tahu. Tapi yang jelas tidak, insya Allah tidak terkurangi. Pokoknya niat kita murni karena Allah ya, bukan karena yang lain. Insya Allah juga tetap dapat pahala. Kita niat mendapatkan pahala ya tetap dapat pahala. Niat tidak mendapatkan pahala malah justru kalau dalam ilmu sufi malah pahalanya besar itu Mas Agung malahan. Ya, aku sholat tidak tidak mencari surga. Oh, itu malah saya sholat karena menghamba kepada Allah. Itu malah tinggi sekali nilainya itu. Saya baca tasbih itu karena menjalankan perintahnya Allah. Saya dikasih pahala besar apa enggak terserah Gusti Allah. Oh, itu malah tinggi sekali. Malah tinggi sekali. Ini mau tahu sangat Ustaz. Pertanyaan yang kedua, apakah pahala zikir baru didapat sesudah menyelesaikan sampai dengan bilangan tertentu? Ustaz? Penuh. Kadang-kadang ya tadi Rasulullah kan ngasih bilangan-bilangan ya itu agar kita itu istiqomah ya itu tujuannya itu untuk istiqomah. Al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1.000 karomah, 1.000 keramat. Jadi memang bukan hanya Rasulullah saja ya, para ulama itu juga kadang-kadang ngasih bilangan-bilangan tertentu. Termasuk Rasulullah juga. Jadi siapa yang mau tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali,
fi kulli duburi sholat, setelah sholat 5 waktu itu maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ini juga dikasih bilangan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dikasih bilangan-bilangan. Ini maksudnya apa? Agar kita menjaga istiqomah kita. Ya, tapi andai kata kita 10 kali bagaimana Ustadz? Ya, lebih baik nggak apa-apa. Andai kata 100 kali lebih baik nggak apa-apa. Tapi kalau berguru, misalnya kalau kita punya guru biasanya itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh tidak boleh ditambah karena ada apa ya? Kalau orang-orang para ulama-ulama itu dawai itu ada siri-sirinya. Tapi mungkin tidak saya sendiri juga kurang paham ya, tidak saya sampaikan di pengajian ini. Saya pernah mendengar itu seperti itu. Jadi bilangan-bilangan itu ada siri-sirinya. Nanti sirinya apa juga walau alam saya juga nggak tahu Mas Agung. Tapi biasanya seperti itu. Jadi ada bilangan-bilangan tertentu yang memang diminta seperti itu. Andai kata tidak di kita zikir tidak usah dibilang bagaimana Ustaz. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah dibilang juga nggak apa-apa. Apalagi kalau untuk kebaikan ya nggak apa-apa. Ini Mas Agung. Iya, betul sangat Ustaz. Iya, sebenarnya. Yang ketiga, apabila kita dalam keadaan hadas besar, apakah boleh berzikir? Ah, untuk zikir, kalau untuk sholat itu memang hadas besar tidak boleh. Tapi kalau untuk zikir itu tidak ada syarat harus suci, tidak ada syarat. Jadi zikir itu bisa dalam keadaan tidak berwudu ataupun dalam keadaan berwudu, dalam keadaan hadas besar ataupun dalam keadaan hadas kecil. Tapi diusahakan dalam keadaan hadas dalam dalam keadaan suci itu diusahakan seperti itu. Tapi kalau sholat memang tidak boleh. Makanya zikir itu kalau dikiaskan dengan sholat, dikiaskan dengan zikir sendiri itu insya Allah boleh Mas Agung. Insya Allah kalau saya tidak salah, mohon maaf ya kalau saya salah ya. Mudah-mudahan kalau saya salah diampuni oleh Allah. Khusus untuk zikir itu tidak ada batasan harus suci atau tidak. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau tidak salah. Tapi sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi kalau sholat memang harus suci. Makanya ketika orang baca Al-Quran itu ada dua pendapat. Orang haid itu. Ada yang membolehkan, alasannya dikiaskan dengan zikir karena zikir itu boleh bagi orang haid itu boleh berzikir. Hadratus Syekh Imam Syafi'i tidak boleh karena dikiaskan dengan sholat orang baca Al-Quran itu karena dalam sholat itu ada baca Al-Quran maka tidak boleh orang haid membaca Al-Quran. Alasannya apa? Alasannya kias kepada Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran itu kias kepada zikir maka dibolehkan. Dan ini kalau nggak salah menurut salah satu madhabnya Hanafi itu makanya dibolehkan alasannya adalah istighsan alasannya itu. Jadi kalau zikir, kalau dari sini bisa difahami ya bahwa zikir itu boleh orang haid, orang nifas itu boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah seperti itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau saya salah. Itu Iya, yang bisa saya semoga sampaikan Mas khair Agung. Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada hadirin yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau langsung buka mic-nya, monggo. Sekali lagi, matur sangat, jazakallah khair, Ustaz. Semoga selalu diberikan kesehatan, Ustaz, dan keluarga Amin, amin, di dalam lindungan Allah, dalam iman Islam. Dan kita bisa menyelesaikan, mengkhatamkan kitab ini, insya Allah, sampai dengan akhir, insya Allah. amin. Nah, tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya, iya, sebentar. Kita tutup dengan doa, mohon untuk dipimpin, Ustaz. Ya, betul, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat Ustaz atas bimbingan pada pagi hari ini. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Istighfar.
dan doa kaful majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum wabarakatuh. sangat Ustaz. Belum sangat.